Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu wa ma mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iwan mengambil tema khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Usaha untuk mendatangkan kekhusyuan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tidak mengerjakan sholat, maka lakukanlah sholat itu seakan-akan sholatmu yang terakhir. Terserah, maksud kami berserah diri dan bersabar dalam mengerjakannya, serta mengikhlaskan jiwa raga sepenuh keharibaannya. Sholat adalah perintah yang disampaikan Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Sholat adalah wasiat Rasulullah SAW terakhir yang disampaikan berulang-ulang kali pada waktu beliau dalam keadaan sakaratul maut. Sholat adalah bukti pernyataan takluk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah sholatnya. Maka jika sholatnya diterima, akan diterima pula lah daripada semua amalannya. Tetapi jika sholatnya ditolak, maka akan ditolak pula semua amalannya. Riwayat Tabrani. Sholat adalah sarana untuk memperoleh pahala yang tinggi yang sangat diperlukan di akhirat kelak. Oleh karena itu, meninggalkan sholat berarti membuang peluang emas. Dalam Quran surat Al-Ankabut juz ke-29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholatan ha anil fasya wal munkar wala zikrullahi inna sholata tanha anil fasya wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makin berat suatu ujian, maka tentunya akan semakin berat pula pahala yang diperoleh. Sholat adalah ujian yang berat. Jadi bila rasa malas itu berhasil diatasi, maka kita akan memperoleh pahala yang besar. Dalam Quran surat Toha juz ke-20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuku wal aqibatu litaqwa. Artinya, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Banyak orang yang sholat hanya
ikhlaskan jiwanya saja, sedangkan raganya tidak. Rasakanlah indikasinya, yaitu jiwa terasa pasrah, otot mengendur, santai, rileks, dan tubuh ini ringan seakan-akan tidak mempunyai bobot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang selesai mengerjakan sholat, tetapi yang diterima dari sholatnya itu sepersepuluhnya, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempatnya, sepertiganya, dan seperduanya. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sholat yang diterima hanya yang dimengerti oleh pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berangan-angan dalam sholatnya, maka ia tidak memperoleh apapun selain dari angan-angan itu. Indikator keberhasilan sholat. Tidak semua sholat diterima oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang. Lalu sholat itu dibantingkan ke wajahnya. Adapun indikator sholat yang diterima adalah mampu mengerem pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, yaitu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut Juz ke-29 ayat 45. Dapatlah disimpulkan dari uraian tausiah bahwa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong akan sulit dilakukan bila tidak memiliki keyakinan bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah melalui taat pada aturan main yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar adalah perintah Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan, di mana azannya adalah musibah dan indikator keberhasilannya adalah ikhlas dalam menghadapi manusia yang berlaku zolim. Lakukanlah sabar semata-mata karena menyadari itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Dalam pelaksanaan sabar dan sholat sebagai ikhtiar untuk mempertahankan kebahagiaan batiniah, tidak membebaskan kita dari kewajiban lahiriah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.